Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia dan rahmatnya kita dapat mengikuti kegiatan penyuluhan penyalahgunaan tramadol secara virtual atau tatap maya. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 IPA 3 yang beranggotakan saya Ida Indrawati, kemudian ada juga Santi Wistuti, kemudian ada juga Maisa Rihadatul Aishi. Baik, di sini saya izin melanjutkan ya teman-teman. Di sini saya ulangi lagi. Kami dari kelompok 8 IPA 3 yang beranggotakan Ida Nirwati, kemudian ada juga Santi Widyasuti, dan yang terakhir ada Maisari Hadatul Aishi, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah hadir dan mau meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Semoga apapun yang kita sampaikan nanti itu dapat berdampak positif, yaitu dapat meminimalisasi atau mencegah kita untuk tidak menyalahgunakan tramadol. Nah, di sini udah terlihat pada layar, yaitu kita perbesar sendiri aja ya teman-teman. Di mana kita lihat pada layar itu terdapat ilustrasi seorang remaja yang dalam pikirannya itu ingin terus mengkonsumsi tramadol. Tramadol itu bentuknya seperti pil ya teman-teman, jika kita lihat pada layar. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, alasan kami menyuluhkan poster ini yaitu karena didasarkan oleh hasil survei BNRI atau Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dapatnya tanggal 5 Desember 2019, angka prevalensi pengguna dan pecandu narkoba di Indonesia yaitu sebanyak 3,6 juta orang. Dan angka kematian dari penyalahgunaannya tersebut itu sebanyak 40-50 orang per harinya. Nah, angka tersebut sangatlah tinggi ya teman-teman. Nah, sebagai mahasiswa, kita seharusnya harus mampu memberikan sosialisasi agar masyarakat tidak terjerumus menggunakan narkotika terutama jenis tramadol tersebut. Nah, mungkin teman-teman belum tahu apa sih tramadol itu. Nah, di sini dapat terlihat pada layar ya teman-teman, bahwa tramadol itu merupakan obat yang digolongkan sebagai narkotika, bukan psikotropika. Alasannya, karena tramadol ini tuh termasuk jenis obat golongan opioid yang hanya boleh dikonsumsi ketika seseorang atau pasien itu diberikan resep oleh dokter. Jadi tidak boleh dikonsumsi sembarangan atau dijual secara bebas. Lalu, kegunaan tramadol tersebut dalam bidang kesehatan yaitu sebagai pereda rasa sakit. Dan tentunya dapat memberikan adiksi pada penggunanya serta tidak memberikan perubahan perilaku pada penggunanya. Nah, itu tadi informasi terkait hasil survei dan pengertian tramadol ya teman-teman. Nah, untuk terkait bahaya, aturan yang melarang penggunaannya, dan tips yang harus dilakukan akan disampaikan oleh teman-teman saya. Untuk selanjutnya, akan disampaikan oleh Maisa Rihadatul Aishi. Untuk yang selanjutnya, tramadol ini dapat menimbulkan berbagai bahaya, di antaranya yaitu ada urin yang bercampur dengan darah. Kemudian ada aritmia. Aritmia merupakan gangguan kesehatan yang membuat pengidapnya mengalami detak jantung tidak teratur, baik lebih cepat maupun lebih lambat.
Aritmia jantung terjadi saat impuls listrik di jantung tidak bekerja. Lalu dampak selanjutnya ada mulut kering. Mulut kering merupakan suatu kondisi saat kelenjar ludah di mulut tidak memproduksi air liur yang cukup. Gejala yang terjadi seperti kekeringan atau rasa lengket di mulut. Air liur yang terlihat tebal dan berserat, bau mulut, kesulitan mengunyah, kesulitan berbicara dan menelan, rasa kering atau sakit tenggorokan, serta suara yang serak. Lalu bahaya yang selanjutnya ada kantuk. Seperti yang kita ketahui, kantuk atau drowsiness yaitu keadaan di mana seorang merasa ingin tidur. Kemudian sembelit. Sembelit ini merupakan gangguan pencernaan akibat penurunan kerja usus yang ditandai dengan keluhan susah buang air besar yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Lalu bahaya yang lainnya ada kematian dan hilang ingatan, serta masih banyak lagi bahaya lainnya. Maka dari itu, adanya bahaya yang terjadi akibat penyalahgunaan tramadol ini, ada aturan yang melarang dalam penyalahgunaannya, yaitu bagi pengguna penyalahgunaan obat ini dikenakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lalu untuk pengedarnya bisa dikenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Oke, baik, saya lanjutkan. Itu mengenai cara pemakaiannya. Nah, di sini dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Ada cara pemakaian yang benar, kemudian ada cara pemakaian yang salah. Nah, tramadol itu sendiri juga ada yang berbentuk cair dan juga berbentuk tablet. Ada pemakaian yang benar, yaitu sesuai dengan resep dokter, di mana tramadol disuntik dapat diberikan oleh dokter atau tenaga medis di bawah pengawasan dokter di rumah sakit. Tramadol suntik ini diberikan melalui pembuluh darah vena atau melalui otot. Kemudian, pada tramadol tablet atau kapsul dapat dikonsumsi sebelum atau setelah makan. Menelan tablet atau kapsul tramadol utuh dengan bantuan air putih. Nah, yang terpenting yaitu jangan mengonsumsi tramadol dengan cara yang salah, yaitu dengan membelah, menghancurkan, atau mengunyah tablet maupun kapsul tramadol. Karena hal tersebut dapat meningkatkan resiko terjadinya overdosis. Jadi, dalam penggunaannya, tramadol ini baru benar-benar sesuai dengan resep dokter. Nah, hal ini karena penggunaan tramadol atau obat tersebut tidak sesuai dengan aturan dapat menyebabkan kecanduan. Selain itu, ketika kita berhenti menggunakan obat tersebut secara mendadak, dapat juga menyebabkan terjadinya sindrom putus obat. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai tips yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua agar terhindar dari tramadol. Yang pertama yaitu selalu menjaga mood, produktif, bersosialisasi, memilih-milih pergaulan, tidak mencoba-coba, dan selalu berolahraga. Nah, selain hal tersebut, tramadol juga sudah dijelaskan bahwa merupakan salah satu obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri baik dari sedang, berat, ataupun sebagainya. Nah, pada penggunaan tramadol ini di bidang kesehatan juga memiliki tips yang tepat, di mana tipsnya yaitu yang pertama, penggunaan tramadol sebaiknya disesuaikan dengan anjuran dokter. Karena penggunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan seseorang merasa ketergantungan. Kemudian yang kedua, dengan memberikan motivasi yang kuat untuk mengonsumsi tramadol dengan tepat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan melakukan tapering off atau mengurangi dosis tramadol secara perlahan hingga bisa melewati masa detoksifikasi ketika mengonsumsi tramadol sebagai obat. Kemudian yang kelima, menghindari pergaulan dengan teman-teman yang mengonsumsi tramadol atau pergaulan bebas. Kemudian yang terakhir, kita melakukan hipnoterapi, di mana ini dilakukan setelah kita berkonsultasi dengan dokter. Nah, baik teman-teman,
Kami kira cukup sekian kegiatan penyuluhan mengenai tramadol dari kami. Nah, kami berharap dengan penyuluhan ini teman-teman yang tadinya masih awam nih mengenai tramadol, sekarang mulai ada kemajuan menjadi lebih mengetahui tentang tramadol, baik itu apa itu tramadol, bahayanya, hingga tips-tips agar terhindar dari tramadol. Nah, saya cukupkan dari saya. Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian saat melakukan penyuluhan kali ini. Tambahan sedikit kalimat penutup untuk teman-teman nih. Katakan stop untuk narkotika. Tubuh yang sehat adalah investasi terpenting dalam hidup. Bukankah memiliki tubuh yang sehat membuatmu lebih bahagia? Kalau kamu bahagia, bukankah keluarga dan orang sekitar kita juga bahagia? Jadi tunggu apa lagi, jauhi narkotika sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Baik, silakan Mbak Isya. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mendiagnosa bahwa seseorang sedang mengkonsumsi tramadol? Oke, baik Mbak Isya, pertanyaan bisa diterima. Langsung saya jawab saja. Jadi cara mendiagnosis tramadol itu sendiri, di mana tramadol sebetulnya tadi sudah dijelaskan bahwa merupakan golongan opiat, obat opiat sintetik yang diindikasikan untuk mengurangi nyeri pada pasien. Nah, pada suatu obat itu setelah masuk ke dalam tubuh akan mengalami empat proses, di mana yaitu terjadi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekresi. Nah, absorpsi itu sendiri merupakan proses penyerapan obat, kemudian distribusi, beredarnya obat ke seluruh tubuh, lalu baik itu ke metabolisme ataupun ke seluruh tubuh yang ada di tubuh kita. Kemudian pemrosesan obat oleh sel dan ekresi berarti pembuangan sisa obat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, dengan begitu pada saat kita ingin mengetahui seseorang untuk apakah dia mengonsumsi tramadol atau bukan, maka kita juga dapat mengetahui dengan cara menerapkan 4 prinsip tersebut di atas yang sudah saya sebutkan, di mana dari masing-masing proses bisa dilakukan pemeriksaan terhadapnya, misalnya dengan mengukur ekresi obat pada urin, kemudian mengukur kadar obat dalam darah setelah distribusi, ataupun mengukur jumlah zat metabolit obat dalam darah setelah dimetabolisme. Jadi demikian itu mengenai bagaimana cara mendiagnosis bagi pengguna tramadol. Apakah bisa diterima, Mbak Isya? Bisa, terima kasih Mbak Santi atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Isya pertanyaannya. Oke, baik. Saya rasa pertanyaannya cukup satu saja ya, mengingat waktu supaya lebih efisien. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.